Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi ajmain. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, sudah biasa mungkin rutin setiap bulan sekali saya diberi kehormatan untuk menyampaikan kajian tarjih di masjid ini, yang terkadang juga diikuti dengan kajian akidah, karena memang sangat penting bagi seorang muslim untuk selalu meningkatkan kualitas keilmuan guna menunjang kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan ibadah itu adalah pada kualitas keimanan. Ketergantungan iman itu sendiri tergantung pada kualitas keilmuan. Karenanya ilmu itu bisa lebih jauh memperbaiki seseorang, atau sebaliknya bisa menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan hadis Jibril. Ini menjadi muqaddimah himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Hadis Jibril ini banyak menjadi inspirasi para ulama-ulama sebelumnya, seperti tokoh-tokoh usuluddin, mereka yang menyusun kitab-kitab usuluddin, juga melahirkan berbagai macam tokoh kontroversi dari kalangan ilmu kalam. Jadi hadis Jibril ini menjadi referensi utama dalam pengembangan pemikiran dari seluruh ulama-ulama yang aktif menulis dan berkarya untuk lebih menjelaskan kedudukan hadis yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi pokok dari ajaran Islam, bahwa Islam itu adalah seperti yang tercantum di dalam hadis ini. Kalau kita baca pada hadis Jibril yang pertama, jika dipotong dari rawi-rawinya, an Abi Hurairah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam barizan yauman lin-nas fa atahu Jibril bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba muncul suatu hari di tengah-tengah umat. Fa'atahu Jibril, lalu Jibril datang. Faqala, tiba-tiba Jibril itu bertanya, mal iman? Qala al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi
wa bil liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'si. Itu pertama pertanyaan Jibril. Namun kalau dilihat dari hadisnya ini berbeda-beda lafaz dan periwayatannya. Kalau tadi dikatakan dari Abu Hurairah, ada juga hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Ada lagi hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Namun pada intinya hadis ini semua berbicara berkaitan dengan usuluddin, berkaitan dengan pokok-pokok agama, di mana kita yang pertama dituntut beriman kepada Allah menjadi salah satu yang paling utama di dalam keimanan. Karena sebuah amalan di dalam kita melaksanakan bagian dari ibadah tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mencapai tingkat iman yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi sebelum kita sampai pada tingkat iman yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya iman itu menjadi dasar atau fondasi utama dari keislaman kita dan dari keyakinan-keyakinan sesudahnya. Bahkan iman kepada Allah ini nilainya sangat tinggi manakala seseorang dalam kualitas imannya centang perenang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menggugurkan iman-iman lainnya, termasuk tadi yaitu iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, dan iman kepada pertemuan dengannya, pertemuan dengan Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada hari kebangkitan. Itu semuanya tergantung kepada kualitas iman kita kepada Allah. Bagaimana kita meyakini Allah seyakin-yakinnya yang bisa mendatangkan perubahan pada diri kita bahwa kita memang benar-benar beriman. Iman yang memotivasi diri kita untuk makin lebih dekat lagi kepada Allah. Iman kepada Allah. Kalau sudah iman kepada Allah, sudah pasti iman kepada bagian-bagiannya juga. Iman kepada sifat-sifat Allah, iman kepada yaitu uluhiyahnya Allah, rububiyahnya Allah, iman kepada asma was sifat, bahwa Allah memiliki asma dan sifat. Tidak seperti itu ya. Kemarin saya mendengar tuh di diskusi antaranya siapa, Habib Kribo itu, yang menyatakan bahwasanya Asmaul Husna itu adalah ajaran Trinitas. Ketika diskusi dengan Egi Sujana, menyamakan dengan Trinitas. Padahal dari unsur Trinitas ini di dalam Al-Quran sangat dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Maidah jelas sekali. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwa salisun salasatin. Itu dalam
surat Al-Maidah, yang artinya sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu Trinitas. Jadi bahwasanya Allah Trinitas. Trinitas itu 3 unsur. Bahwa Allah terdiri dari 3 unsur. Di dalam agama Kristen, keyakinan Kristen itu berbeda-beda. Ada yang menerima istilah 3 unsur itu, tetapi ada pula yang menyebutkan itu 1 unsur yang berbeda-beda. Intinya sama, bahwa yang dikembangkan pemikiran di dalam agama lain 3 unsur ataupun 1 unsur, ketika itu kedudukannya disamakan dengan benda, tetap saja artinya adalah Trinitas. Nah, sedangkan Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang sekalian terkandung sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah terkandung sifat-sifat Allah. Ini menjadi satu pada diri Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadi pecahan-pecahan seperti keyakinan di luar agama Islam. Jadi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dulu bangsa Arab Quraisy itu ketika menerima tawaran iman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menerima dengan sepenuh hati bahwa memang Allah Rabb, Tuhan sekalian alam, bahwa memang Allah tujuan dari segala ibadah, Rabb yang menjadi tujuan ibadah. Dari sisi rububiyah, Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta. Ini kalau dibuka di dalam kitab PHIWM ya, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Jadi Allah digambarkan sebagai Rabb, pencipta yang mengurus alam semesta. Ini yang disebut dengan rububiyah. Sedangkan Allah sebagai Rabb yang hak, kemudian Allah yang menjadi tujuan beribadah, maka ini yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Ini harus ada pada diri kita, tidak terpisahkan. Kemudian meyakini lagi, yaitu Allah memiliki sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran seluruhnya. Kalau saya diskusi itu Pak dengan teman-teman dari mereka yang mengaku aswaja itu kebanyakan, ngaku aswaja, biasanya selalu mengangkat sifat 20 gitu. Nah, kita meyakini Allah itu tidak berdasarkan teori yang dibuat oleh hamba-hamba Allah, tapi meyakini Allah berdasarkan Allah, firman-firmannya dan sunnah-sunnah Nabi. Baru keyakinan dan keimanan seperti itu bisa dikatakan legal. Keimanan dan keyakinan yang seperti itu yang bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala benar. Kalau masih di dalam bertauhid kita tidak sejalan dengan cara Allah dan Rasulnya, maka keimanan kita itu kurang, apalagi kemudian terperosok kepada ilmu kalam. Imam Syafi'i itu memandang bahwa ilmu kalam itu bisa membawa pada kekafiran. Jadi Imam Syafi'i memandang bahwa ilmu kalam itu bisa memandang kepada membawa kita pada kekafiran. Ilmu kalam itu apa? Yaitu orang yang suka memperdebatkan, memperselisihkan Allah dari sisi sifat-sifatnya tadi. Kemudian tentang eksistensi dan keberadaan Allah digugat
dengan hanya teori logika semata. Itu yang banyak dilakukan oleh kalangan filosof, ahli filsafat dan sebagainya. Nah, kita cukup dengan menerima Allah sebagai Rabb, cukup menerima Allah sebagai Tuhan, sebagai Tuhan pencipta yang memelihara kita, kemudian menerima Allah dan kita beribadah kepada Allah sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat di dalam surat Al-Imran ayat 31 itu jelas sekali arahnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu Muhammad sampaikan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, bila kalian mencintai Allah, menyukai Allah, ingin menjadikan Allah sebagai Rabbnya, fattabi'uni, ikuti cara-caraku. Bukan diperintahkan mengikuti teori-teori di luar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti cara-cara Nabi, manhajnya Nabi untuk sampai pada tingkat keimanan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu baru sempurna imannya ini. Itu Pak, kalau kita ingin berbicara berkaitan dengan rukun iman dari sisi itu saja. Kemudian bagaimana memposisikan Allah, yaitu la ilaha, meniadakan semua ilah. Semua ilah ditiadakan dengan menerima syarat-syarat yang ada pada kalimat la ilaha illallah itu. Itu baru pertama. Jadi berkaitan dengan ilmu, pengetahuan kita agar lebih meyakinkan diri kita kepada Allah, yaitu al-ilmu munafiya lil jahli. Ilmu sampai tidak ada lagi kebodohan pada diri kita menerima Allah, bahwa kita memang benar-benar bertuhankan Allah, meyakinkan diri bahwa kita hanya menerima Allah dan tidak ada lagi di luar Allah itu Tuhan-Tuhan diyakini bisa menyelamatkan kita. Sepertinya misalnya seperti yang saya katakan, yang sering saya katakan itu, salah satu yang menyebabkan batalnya iman kita itu karena seseorang ketika meyakini Allah disertai keyakinan kepada yang lainnya. Campur baur antara keyakinan kepada Allah dan keyakinan kepada selain Allah, disamakan kedudukannya. Ini yang banyak terjadi ya di negara kita, Pak. Paling banyak itu keyakinan dahulu kala, dari dinamisme, animisme ya, kemudian kejawen, itu banyak mempengaruhi pola iman yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk bagaimana seorang aparat hingga bisa memenjarakan orang yang menolak sesajen misalnya itu. Itu bukan ranahnya aparat, ranah agama itu. Bagaimana kemudian aparat bisa terlibat dalam masalah agama sedangkan dia tidak tahu agama gitu. Ya, itu. Jadi sekarang hal-hal seperti itu menjadi standar dan menjadi pelaporan
Jadi kalau bapak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian diganggu, bisa dilaporkan kepada aparat gitu. Itu sekarang, Pak. Jadi itu sudah salah kaprah namanya itu. Agar umat bisa terlepas dari kesirikan, justru banyak di kalangan tokoh-tokoh umat menyeret kita untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan keimanan saja itu. Baru keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keimanan kepada Allah ini sebenarnya tiap hari selalu dilakukan pembaharuan, tajdid, yaitu tajdidul iman. Bayangkan, Pak, ketika adzan misalnya Allahu Akbar, itu ada di situ kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau Muhammadar Rasulullah. Itu kalimat adzan. Nah, kalimat adzan ini tauhid. Kemudian ketika kita sholat, berkali-kali diperbaharui iman kita. Tujuannya apa? Agar kita di dalam beragama makin jauh dari bentuk-bentuk kesyirikan. Namun yang terjadi sebaliknya, malah kita makin banyak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas dari masjid minta ke kuburan gitu. Lepas dari masjid tadi memberikan sesajen pada dedemit, percaya Roro Kidul dan sebagainya gitu. Itu yang terjadi di kalangan umat Islam. Justru kemudian yang disalahkan mereka yang menyalahkan melakukan ritual-ritual seperti itu. Itu yang pertama. Jadi keyakinan kepada Allah adalah segalanya, menentukan keimanan pada selanjutnya, yaitu seperti keimanan kepada malaikat. Mensifati malaikat juga harus didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nama malaikat juga harus didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh kita kemudian menggambarkan malaikat menurut sesuka hati kita, walaupun hanya makhluk. Karena gambaran gaib malaikat ini hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Seperti bersayap 4, 8 dan sebagainya. Ayuhal mustami'un rahimakumullah, karenanya dalam hal ini kita referensi meyakini keimanan kepada malaikat itu tentunya juga harus didasarkan kepada kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tak mudah kita meyakini dongeng-dongeng yang ada di luar ketentuan agama. Contohnya misalnya bahwa ada malaikat Harut dan Marut ya, dalam surat Al-Baqarah ya, misalnya ditafsirkan oleh salah seorang mufassir dengan menggunakan hadis Israiliyat bahwa malaikat tersebut pernah minta kepada Allah supaya dijadikan manusia, lalu dikabulkan oleh Allah. Jadilah dua makhluk yang sangat ganteng, sangat tampan, sehingga banyak menarik wanita-wanita, dan lalu melakukan zina dengan wanita-wanita tersebut. Nah, kisah seperti ini itu hadis palsu, Pak. Jadi kisah seperti ini terdapat dalam beberapa kitab tafsir. Jika kita percaya begitu saja, berarti
keimanan kita ini menodai malaikat. Malaikat itu adalah hamba Allah yang patuh dan taat kepada Allah. Kemudian ada yang menyamakan bahwa iblis misalnya, iblis itu asalnya malaikat. Itu salah, Pak. Iblis itu adalah abul jin, bapaknya jin. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, iblis itu minal jinni, dikatakan seperti itu. Lalu menentang perintah Allah dalam surat Al-Kahfi itu ya, ada jelas sekali. Fafasaqa an amri, menentang firman Allah. Bukan malaikat. Iblis angkara untuk menjadi pemimpin seluruh makhluk di alam semesta. Begitu Allah menurunkan manusia, diperintahkan sujud, abal jin ini yang namanya ifrit menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya iblis, kalau saya sujud kepada manusia itu syirik. Padahal yang memerintahkan adalah Allah. Jika bukan Allah, tahniyah itu, Pak, penghormatan kepada manusia yang diciptakan oleh Allah. Padahal kalau iblis ini tunduk dan patuh kepada Allah, bukan syirik, tapi tunduk kepada perintah Allah, bukan kepada sujudnya terhadap manusia tadi. Itu saja yang menyebabkan iblis hengkang dari surga. Kemudian banyak melakukan berbagai macam kesalahan-kesalahan, termasuk di dalam Al-Quran berjanji la'ubwiyannahum ajmain, seluruh manusia ini nantinya akan menjadi jemaah iblis untuk bersama-sama ke neraka. Jadi kalau kita lihat pengaruh iblis ini mempengaruhi berbagai macam aliran manusia, baik kelas manusia, kelas tokoh sampai kelas awam. Iblisnya itu bertingkat-tingkat, Pak. Jadi kalau kelas ulama, bagaimana ulama itu memberikan fatwa yang salah kepada umatnya. Kelas tawalib, yaitu kelas siswa misalnya, bagaimana siswa ini menjadi siswa yang nakal dalam menuntut ilmu, sampai kepada orang awam. Memang janjinya iblis ingin menyesatkan seluruh manusia, dan itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai takdir kepada iblis sebelum iblis kelak dilemparkan ke dalam neraka bersama pengikut-pengikutnya. Jadi iblis itu bukan malaikat, karena di dalam surat At-Tahrim, malaikat itu tidak pernah membangkang Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi di situ Allah mengatakan mereka itu tidak pernah menentang Allah, melaksanakan apa saja yang diperintahkan. Kemudian ditanamkan keyakinan kepada kita bahwa malaikat Harut dan Marut ini digantung oleh Allah antara langit dan bumi. Itu sudah menyalahi Al-Quran itu sendiri. Ini, Pak, jadi keyakinan seperti ini sampai sekarang masih ada di tengah-tengah umat. Kemudian percaya kepada kitab-kitab Allah, meyakini semua kitab yang datang dari Allah itu adalah kitab Allah. Jadi meyakini semua kitab yang datang dari Allah itu adalah kitab Allah. Kalau kita kenal di dalam Al-Quran itu ada Taurat, Injil, Zabur, Quran.
mushaf yang diturunkan kepada para nabi. Lalu bagaimana dengan Alkitab, Injil, Taurat dan Injil yang ada sekarang ini? Allah sendiri mengatakan bahwa di dalam Alkitab, At-Taurah dan Injil sudah banyak yang dirubah-rubah, meskipun ada sebagian bahkan bercampur baur dengan tulisan-tulisan dari penulisnya, dan ini diyakinkan Allah di dalam Al-Quran. Mereka tulis dengan tangannya sendiri lalu dikatakan hada min indillah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya meyakini bahwa ketiga kitab dan mushaf yang diturunkan kepada Nabi itu telah diturunkan oleh Allah dalam kemasan Al-Quran. Seluruhnya ada di dalam Al-Quran. Kemudian kita percaya kepada Rasulnya. Jadi percaya kepada Rasulnya. Jumlah Rasul berapa itu Pak? Berapa? Berapa Ibu? Rasul jumlahnya 313 ya. Kalau Nabi dan Rasul jumlahnya berapa Nabi Rasul? Bukan Nabi dan Rasul. Berapa? Kalau di pelajaran sekolah itu biasanya dikatakan berapa Pak? 25. Sebenarnya pertama kali Nabi dan Rasul itu diangkat tuh terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Berarti cuman 23. Pada zaman Nabi Adam itu Nabi. Kemudian Nabi Sid Nabi. Belum ada risalah yang diajarkan kepada umat manusia, karena manusia masih belum melakukan kesalahan-kesalahan fatal. Kesalahan fatal itu muncul di zaman Nabi Nuh alaihissalam dengan pembangkangan, yaitu anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an, istrinya yang juga ikut membangkang, seperti firman Allah dalam surat At-Tahrim, daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut. Jadi Allah memberikan perumpamaan, yaitu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut bagi orang-orang kafir. Istrinya Nabi itu istrinya Nabi Pak. Istrinya Nabi itu pembangkangan pertama. Nah, sejak itulah turun risalah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga jika dikumpulkan jumlah nabi dan rasul yang mendapatkan predikat kedua-duanya itu baru 23. Jumlah nabi sendiri yaitu sekitar 124.000 orang. Nah, itu yang kita yakini dari kitab-kitab hadis dan kitab-kitab tafsir. Cerita mereka ini banyak dibuat di dalam berbagai kitab tafsir, terutama kitab tafsir yang paling tua, yaitu kitab tafsir Imam At-Tabari, Tafsir Bayan. Banyak diceritakan di situ, karena beliau adalah seorang ulama yang sangat luar biasa, seorang hafidz yang memiliki kemampuan dan penghafalan cukup kuat dari ribuan hadis dan asar dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga adalah gurunya Imam Ibnu Katsir ya.
dan beberapa ulama tafsir yang lahir setelah beliau. Jadi kita lihat tuh Rasul-Rasul juga banyak diceritakan di dalam kitab-kitab sejarah para nabi dan rasul dengan cerita-cerita yang di luar ketentuan syarak. Banyak yang diceritakan seperti itu. Termasuk contohnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam kisah lahirnya Nabi itu pernah disambut oleh Asia. Asia itu siapa, Pak? Asia siapa? Istri Fir'aun. Bukan Aisyah ya. Asia. Istri Fir'aun. Istri Fir'aun itu matinya kapan tuh? Matinya istri Fir'aun di zaman Fir'aun, bayangkan. Jadi matinya di zaman Fir'aun. Kemudian juga Maryam. Maryam tuh kapan meninggalnya? Di zaman Nabi Isa alaihissalam. Bab ibunya Nabi Isa sudah meninggal. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir ke dunia, menurut hikayat, ya kita sebut hikayat saja gitu ya, karena tidak ada dasarnya. Yang terdapat dalam kitab Al-Barzanji itu banyak bohongnya itu, Pak. Jadi dikatakan bahwa Maryam dan Asyiyah turun ke muka bumi menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh dayang-dayang yang begitu banyak dari surga. Itu kisah ngarang-ngarang. Jadi cerita-cerita Nabi ini banyak dibumbui dengan cerita-cerita yang fiktif. Tentu saja kita perlu filter untuk tidak mudah menerima kisah-kisah Nabi kecuali dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Itu selamat kita, Pak. Jadi kalau ada tambahan-tambahan seperti kisah Israiliyat, dikhawatirkan bisa merubah keyakinan kita. Dan kitab-kitab yang banyak berreferensi dari kisah-kisah Israiliyat, di antaranya kitab Ibnu Katsir, kita harus mengerti benar. Tapi Ibnu Katsir menjelaskan di situ bahwa tujuannya tidak lain hanya sebagai gambaran saja zaman dahulu kala. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab Imam Bukhari, kitab Imam Bukhari itu dari hadis Jibril, ini semua hadis Jibril, Pak, yang panjang, itu ada sifat qada dan qadar. Munculnya hadis qada dan qadar riwayat Ibnu Umar ini setelah Ma'bad al-Juhaini mengingkari qadar Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu tidak menulis takdir manusia gitu. Allah itu tidak menentukan takdir manusia, itu menurut Ma'bad al-Juhaini. Kemudian Ibnu Umar menjadi marah dan menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa qada dan qadar itu menjadi bagian dari usul iman. Seorang muslim yang menolak qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala bisa gugur imannya itu, karena menjadi bagian dari usul iman. Dan kalau kita lihat, Pak, qada dan qadar itu diuji di zaman virus corona ya. Iya, diuji di zaman virus corona. Takdir Allah itu diuji oleh virus corona ini. Hampir banyak umat Islam yang melepaskan diri dari Allah, hanya yakin sepenuhnya kepada WHO gitu. Ya, boleh kita berusaha, Pak, tapi jangan melupakan takdir Allah.
Jam 6 sudah ya. Jadi kesimpulannya, takdir Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sana. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir manusia 5.000 tahun, 50.000 tahun sebelum makhluk diciptakan. Jadi kita Pak, tahun 2021 bahwa akan banyak orang yang mati karena virus corona, itu sudah takdirnya Allah Pak. Berapa yang mati? Kalau yang matinya 2 juta tidak akan menyimpang dari 2 juta. Kalau matinya ya 10.000 tidak akan menyimpang dari 10.000. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita terkadang masih senantiasa menghayal bahwa kematian itu oleh sebab-sebab itu tadi. Bukan sebabnya Pak, memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si fulan itu meninggal, itu harus diyakinkan. Kalau ada yang mengatakan benda bisa mematikan kita, itu salah. Dalam masalah akidah, ini masalah akidah, masalah keyakinan gitu. Akhirnya seseorang menjadi takut. Siapapun, coba kalau kita lihat di YouTube ya, hal-hal yang nyata gitu. Bukan yang fiktif, yang nyata. Orang saja Pak ditabrak mobil, kalau bukan takdirnya selamat tuh. Tidak meninggal dia. Orang yang kebakaran sekalipun, kalau bukan takdirnya selamat beliau itu. Banyak kita lihat peristiwa seperti itu. Sehingga kita kadang-kadang dikikis oleh keyakinan-keyakinan yang salah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan kepada obat itu menjadi lebih utama daripada ketergantungan kepada Allah. Padahal kita pun ketika minum obat itu harus minta perlindungan kepada Allah. Sebagai bukti, sehebat apapun manusia dirancang untuk lepas dari maut, itu pasti mati Pak. Itu Michael Jackson dulu diharapkan bisa hidup lama, bertahan. Berbagai macam pakar ahli terlibat untuk menyelamatkan Michael Jackson. Demikian juga Leonid Brezhnev, salah satu presiden di Rusia dulu, Moskow itu. Nah, pada waktu mereka ingin menyelamatkan, berbagai pakar didatangkan, mati juga. Di Korea Utara itu, komunis juga seperti itu. Ingin menentang Tuhan, ingin menyelamatkan presidennya. Akhirnya mati juga. Di negaranya Fidel Castro, Kuba juga. Pernah seperti itu. Negara-negara yang canggih-canggih itu semuanya tidak ada yang bisa selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu harus menjadi keyakinan kita. Kita hanya berusaha, tapi jangan kemudian bahwa usaha kita itu kita yang memutuskan. Usaha kita adalah tetap Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Nah, usaha pun tidak bisa lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena gerak-geriknya manusia yang menciptakan itu adalah Allah. Bisa dilihat dalam pembahasan lengkap Tarjih Muhammadiyah itu. Itu yang sering saya bincangkan dengan teman-teman di PP Muhammadiyah. Karenanya kita boleh khawatir, tapi jangan hilang keseimbangan sampai tidak meyakini takdir Allah Subhanahu wa taala, menghapus keimanan dari diri kita. Barangkali itu dari saya. Intinya bahwa keimanan
yang sempurna terletak pada makin meningkatnya pengetahuan kita, itu akan lebih memberikan nilai kepada keimanan kita pada Allah, pada malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, hari kebangkitan. Kita yakin bahwa sesudah ini alam ini akan hancur. Bapak, mengapa sekarang orang-orang barat berlomba-lomba lari ke luar angkasa? Apa tujuannya itu? Ada rahasia yang terselubung itu, Pak. Rahasia yang belum dibuka kepada manusia yang ada di dunia secara umum. Bapak tahu usia bumi ini seperti apa ya? Sekarang saja sudah menakutkan. Di luar angkasa itu ada dua benda, kedua-duanya itu bertemu, namanya black hole. Tidak ada satupun planet di alam semesta yang selamat. Setiap planet itu mendekat itu pasti terseret. Inilah yang menjadi kekhawatiran. Kita tahu dulu itu yang namanya Mars tempat makhluk hidup. Namun sekarang Mars itu tinggal sejarahnya saja. Makhluk hidup musnah, tetapi meninggalkan jejak sejarah sampai sekarang. Jadi kemungkinan yang diciptakan oleh Allah di alam semesta ini semuanya akan terjadi. Bumi ini Pak terlalu kecil dibandingkan dengan Jupiter ya, dibandingkan dengan galaksi-galaksi lainnya. Jadi bagi Allah istilah Star Wars itu inspirasi dari Al-Quran ya, perang antar bintang memang akan terjadi itu di alam semesta. Ketika keseimbangan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terjadi benturan galaksi dengan galaksi sehingga tidak seorang pun yang bisa selamat. Alam semesta ini tidak akan bisa selamat dan pasti kehancuran itu akan terjadi dari alam semesta. Semua baik yang kafir ataupun yang beriman dari kalangan ahli ilmu pengetahuan bahwa kiamat itu pasti terjadi. Orang kafir itu percaya Pak bahwa alam semesta ini akan hancur berantakan gitu. Dengan dunia saja Pak, bagaimana dunia seperti peristiwa Palu misalnya, bumi dibaliknya, yang tadinya itu banyak rumah, itu gampang aja dibalik oleh Allah. Yang atas ditaruh ke bawah, yang bawah ditaruh ke atas. Hilang semua orang-orang yang tinggal di atas dengan rumah-rumahnya. Dan gantinya tanah tadi yang lapang lalu tumbuh rumput seperti hutan sebelumnya. Gampang kan? Begitu gampangnya Allah. Lalu apa? Yaitu keraguan kita kepada hari kebangkitan. Kita hanya menunggu detik-detik kehancuran alam semesta dari saat ke saat. Enggak perlu jauh-jauh Pak. Misalnya didatangkan meteor yang besarnya seperti bumi juga misalnya, dibenturkan dengan bumi, sudah hancur. Tidak akan ada sisa kehidupan di muka bumi ini. Gampang saja Allah. Kalau ingin hamba-hamba Allah di muka bumi ini semuanya mati, kemudian diganti oleh generasi lain. Karenanya apa yang difirmankan Allah dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu bukan berangkat dari hayalan sebagaimana dugaan-dugaan mereka yang kafir, tetapi berangkat dari firman dan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, barangkali satu atau dua saja ada pertanyaan, silahkan Pak. Yang disebut barangkali kalau satu pertanyaan karena setelah kajian ini kita ada antara lagi dari biasa ada rapat, itu kan ada pertanyaan
Kalau ada pertanyaan lagi, depan simpan dulu. Allah wabarakatuh. Ada satu pertanyaan, Ustaz. Saya membaca khusus masalah takdir. Tadi disampaikan oleh teman bahwa takdir seluruh makhluk telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di lauh mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Saya ingin menanyakan pemahaman tentang ada takdir yang dapat kita ubah dan ada takdir bukan kita oleh Allah yang berubah, takdir yang Allah bisa ubah dan ada takdir yang sama sekali tidak bisa dirubah. Contoh yang menyangkut masalah hidup mati bahagia dan kesehatan itu yang tidak bisa dirubah. Saya ingin mendapatkan pemahaman di dalam tentang yang tidak bisa dirubah. Iya, kalau berangkat dari manhaj Tarjih Muhammadiyah ya, saya ingin berangkat dari manhaj Tarjih Muhammadiyah, memahami takdir di situ, bahwa seluruh perilaku manusia yang disebut usaha ikhtiar juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia itu tidak terlepas gerakan-gerakan tangannya, cara berfikirnya, makan, minumnya tidak bisa dilepaskan dari yaitu goresan-goresan takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga bagi mereka yang buntung dan sebagainya, tidak bisa dilepaskan dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ada takdir yang bisa dirubah, seperti misalnya berdoa untuk lepas dari musibah ya. Kita berdoa lepas dari musibah misalnya, lepas dari azab Allah. Itu karena memang ada isyarat dari Al-Quran untuk menjadi seorang yang bertobat, yaitu dengan melakukan taubatan nasuha supaya tidak mendapatkan azab Allah. Sehingga dalam sebuah hadis digambarkan ada orang yang ditakdirkan masuk surga. Ada orang yang ditakdirkan masuk surga, antara surga dengan orang yang ditakdirkan itu tinggal sejengkal, hingga berlalu sebuah masa dia beramal dengan amal ahli neraka sampai pada akhirnya masuk neraka, bukan masuk surga. Artinya di sini usaha tadi yang dilakukan oleh seseorang juga tidak bisa dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada takdir ditakdirkan oleh Allah masuk surga tadi, tetapi kemudian Allah memberikan perangkat, yaitu perbuatan ahli neraka. Perbuatan ahli neraka. Sehingga pada akhirnya orang itu masuk neraka. Ada juga menurut Allah dalam hadis Nabi tadi, orang yang ditakdirkan masuk neraka, antara neraka dengan orang tersebut tinggal sejengkal. Jadi antara neraka dengan orang tersebut tinggal sejengkal. Tetapi kemudian dalam perjalanan hidupnya justru mengamalkan amalan orang-orang surga, hingga pada akhirnya masuk surga. Artinya di sini takdir bisa berubah dari usaha. Apapun itu jenisnya takdir. Kita misalnya takaran hidup di dunia. Kalau Jabariyah, ini Jabariyah Pak. Jabariyah berpikir
Kalau kita tidak ditakdirkan menjadi orang kaya, selamanya kita tidak akan kaya. Qadariyah bilang, kalau kita tidak berusaha, kita tidak makan. Buktinya apa? Kata Jabariyah, baik, mari kita jalan berdua. Berjalan Pak keduanya, antara Jabariyah dan Qadariyah ini. Sampai suatu saat lapar. Kedua-duanya itu lapar, Jabariyah dan Qadariyah. Kata si Qadariyah, kita lapar. Bagaimana ya kita mengatasi lapar ini? Yuk kita makan, naik ke sana. Oh tidak, kata Jabariyah. Biar apa kata Allah saja. Saya nunggu Allah. Lalu si Jabariyah ini tidak mau Pak naik ke pohon tuh. Yang naik ke pohon si Qadariyah. Naik ke pohon dia. Sampai di atas dia makan buah pohon mangga tadi dimakan. Selepas dimakan, berpikir yang Qadariyah itu, kasihan juga ya Jabariyah itu nggak makan gitu. Akhirnya mangga itu dilemparkan ke Jabariyah. Apa yang terjadi? Jabariyah bilang, nah ini kalau Allah sudah mau memberi, pasti memberi. Ini menarik Pak, diskusi seperti ini menarik antara Jabariyah dan Qadariyah. Artinya di situ kalau kita lihat, bagaimanapun si Jabariyah dengan keyakinannya bahwasanya semuanya adalah Allah, itu benar. Qadariyah dengan keyakinannya bahwa semuanya itu adalah berkat usaha manusia, itu benar. Maka kedua-duanya kalau dipadukan itu Pak, akan menjadi wasatiyah namanya, yaitu di tengah-tengah, tidak ke Jabariyah, tidak ke Qadariyah. Artinya kedua-duanya terpakai. Kita berusaha dengan penuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggantungkan. Apa yang menyebabkan tadi terjadi terhadap Jabariyah? Dia mau berjalan Pak dengan Qadariyah. Dia mau berjalan. Artinya masih mau berjalan. Sehingga berhenti pada suatu di bawah pohon tadi itu. Ini dari kisah ini bisa diambil kesimpulan bahwa yang disebut takdir apapun jenisnya, kalau kematian memang mati Pak. Tapi mati itu bisa ditunda sesuai dengan usahanya. Mati itu bisa ditunda. Matinya mati. Dan Allah sendiri yang mengatakan suruh minta panjang umur kita supaya banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, Pak. Tetapi kemudian kalau jumlah kematian di tahun ini, takdir kematian itu sendiri, misalnya jumlah kematian di tahun 2022 ini jumlahnya tidak lepas dari 2 juta orang. Maka tahun 2022 ini ya jumlah kematiannya 2 juta orang, Pak. Kalaupun bergeser hanya sedikit waktu saja yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yastakhirun, juga tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Itu kematian itu. Kalau sudah tiba saatnya, kalau tiba ajaluhum, kan begitu, tiba saatnya. Nah, yang mengetahui saatnya itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan solusi bagi orang yang hidup di dunia untuk bisa bertahan. Karena memang wujud manusia ini diciptakan untuk tidak kekal di muka bumi ini. Keberadaan manusia itu diciptakan untuk tidak kekal. Itulah yang menjadi salah satu dasar perjalanan dari manusia. Sehingga dia harus menerima takdir, tapi juga tidak boleh meninggalkan usaha dari Allah Subhanahu wa taala. Jodoh, manusia punya jodoh. Tapi tidak harus si A
Tidak harus si B. Jatuh jodohnya kepada seseorang juga terkadang oleh Allah diseimbangkan, walaupun ada yang terkadang nyeleneh gitu. Misalnya umum yang terjadi yang banyak yaitu putra raja kawin dengan putra raja, orang terhormat. Yang jelas orang terhormat gitu. Kalau kemudian terjadi, sepertinya ada klasifikasi itu. Takdir itu ada klasifikasi. Kemudian terjadi orang yang miskin papa nikah dengan putra raja itu. Itu jarang terjadi, Pak. Tapi ada dalam ketentuan takdir seperti itu. Bahkan akhirnya diusir oleh kedua orang tuanya. Biasanya anak pejabat, orang kaya dan sebagainya. Juga ditakdirkan oleh Allah nikahnya itu sama rata kedudukannya dengan yaitu orang tuanya. Ini yang terjadi. Kebanyakan seperti itu. Sepertinya ada alokasi tertentu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kelompok B ini, kelompok A ini kawinnya harus dengan kelompok A, walaupun ada yang kadang-kadang tidak gitu. Kelompok B kawinnya harus dengan kelompok B. Terjadi klasifikasi seperti itu dalam perjalanan hidup kita ya. Demikian juga dalam pergaulan. Jadi takdir, semua takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada kelas-kelasnya. Namun bisa menjadi sebuah keindahan, tapi juga bisa menjadi bencana kepada kita sekalian. Karena semuanya dibalik ketentuan-ketentuan Allah, Allah yang mengatur segalanya, Pak. Ibaratnya kita ini kalau di Al-Quran itu istilah Al-Quran apa? La'ibun walahwun. Panggung sandiwara hidup di dunia ini. Itu Allah sendiri mengatakan. Nah, kalau kita tidak mengamalkan amalan-amalan yang ditetapkan sebagai jalur uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dilepaskan dari rahmat Allah, dilepaskan dari petunjuk Allah. Jadilah kita orang yang kafir tadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa sejak awal manusia di bumi ini sebelum lahir sudah ditanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhannya? Namun kemudian takdir mereka lah yang membuat lupa dengan perjanjian yang terjadi dalam rahim ibunya itu sebelum lahir ke dunia ya. Jadi takdirnya tadi yang membawa. Karena ketika alam perut, yaitu alam rahim tadi, tempat bersemayamnya bayi, itu hidup seorang calon anak manusia yang akan lahir ke dunia, itu masih menjadi orang beriman, sekalipun orang kafir dia. Tapi kemudian karena orang tuanya dia kafir, orang tuanya dia seorang yang tidak mengenal orang lain, darahnya dialirkan kepada anak-anaknya. Petunjuknya yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dari anak itu, petunjuk Allah itu yang jauh dari anak itu, tidak pernah didekatkan. Tapi kalau seorang rahim, seorang ibu yang mengandung putranya atau putrinya, kemudian dia dibiasakan dengan suara-suara Quran, itu yang akan didengar terus ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau diperdengarkan lagu-lagu terus, maka dia yang didengar hanya lagu saja. Karena begitu lahir ke dunia, manusia itu diperlihatkan kepada tantangan yang cukup besar. Jadi tantangan yang cukup besar apa manusia ini? Semua ada di dunia ini. Itulah yang akan memberikan pengaruh terhadap perjalanan hidup manusia. Begitu Pak, intinya. Ini saja barangkali, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sekalian menjadi hamba-hamba Allah
yang mendapatkan petunjuk darinya, dan seluruhnya yang ada di masjid ini ditempatkan oleh Allah di surganya kelak. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau semuanya untuk kajian ke depan